Jadi kematian Kristus di antara penjahat itu meninggalkan pesan bagi kita. Di setiap zaman dalam sejarah, di setiap halaman kitab suci, kebenaran mengungkapkan Allah membiarkan kita untuk memilih. Kita akan melihat beberapa ayat. Yang pertama kita akan melihat Yesaya pasal yang ke-53. Ayat yang ke-8 hingga ayat ke-9 dan ayat ke-12. Hari ini kita akan belajar dengan satu topik, terhitung di antara penjahat. Yesaya 53 ayat 8 berbunyi demikian. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang akan memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan atau berbuat kejahatan, tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 12. Sebab itu aku membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Matius 27 ayat 38 berbunyi demikian. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Markus pasal 15 ayat ke-28 yang tidak dicantumkan di dalam beberapa Injil yang lain. Demikianlah genaplah nats Alkitab yang berbunyi ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-19b. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Saudara, dari keempat Injil mencatat sebuah fakta yang sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu oleh Yesaya, bahwa Sang Mesias yaitu Yesus Kristus disalibkan dan mati di antara penjahat. Fakta sederhana yaitu memang karena tuntutan orang Farisi, ahli Taurat, dan kemudian para imam memutuskan dia bersalah. Ketika semua orang termasuk Pilatus tidak bisa berbuat apa-apa, ketika seluruh orang-orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia, berikan dia pengganti Barabas. Tetapi faktanya sesungguhnya tidak sesederhana daripada penggenapan nubuat daripada Nabi Yesaya. Karena ia tidak sekedar mati disalib karena tuntutan-tuntutan dan ketidakmampuan Pilatus, tetapi dia juga menanggung status sebagai penjahat yang sesungguhnya bukan penjahat. Dia dikenakan sebuah status baru, penjahat. Bukan hanya karena menanggung dosa dan kejahatan manusia, tetapi juga karena posisi keberadaan dia di antara dua penyamun itu. Saudara, kematian disalib adalah kematian tidak sekedar mengerikan yang dialami oleh Yesus, yang harus dipaku, dicambuk dan sebagainya. Itu memang benar, mengerikan, menakutkan. Kita tidak bisa bayangkan itu sebagai manusia. Tetapi justru di dalam penyaliban dan peletakan Yesus di antara dua penyamun itu sesungguhnya lebih daripada sekedar mengerikan, lebih sekedar kesakitan secara jasmani, tetapi juga pelecehan, perendahan diri yang secara sengaja direncanakan oleh para pemimpin agama yang seharusnya memberikan kedamaian, memberikan kebenaran, belas kasihan. Tetapi seorang yang memberitakan kebenaran dibungkam oleh orang yang katanya memegang kebenaran, yaitu ahli Taurat, orang Farisi, dan para imam, untuk mempermalukan, sesengaja mempermalukan Yesus. Sehingga disebutkan bahwa Yesus orang Nazaret, raja. Untuk membuktikan apa?
kepada seluruh dunia pada saat itu. Nih orang yang kamu agung-agungkan, yang kamu ikuti, yang kamu puja, yang kamu lulukan, yang kamu percayai, sesungguhnya tidak hanya diputuskan bersalah oleh mahkamah agama, tetapi dia adalah orang yang terkutuk, penjahat. Sehingga secara kasar kalau kita bisa memahami apa yang ditujukan oleh mereka kepada Yesus, sesungguhnya adalah neraka pun tidak layak menerima Yesus. Neraka pun tidak layak menerima Yesus. Saudara Cicero, seorang sejarawan terkenal, katakan warga Romawi pun tidak akan disalibkan sejahat apapun. Saudara, sesuatu yang sangat secara psikologis itu begitu luar biasa. Dan Alkitab mengatakan hanya orang-orang terkutuk yang digantung di atas kayu salib. Saudara, penyaliban Yesus memang mengerikan, tetapi lebih daripada itu adalah status dia di antara dua penyangga itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, walaupun fakta itu serasa buruk, namun dibalik sesuatu yang buruk. Tadi dalam doa pembuka saya katakan, salib itu bukan hanya sisi horizontal yang seolah negatif, tetapi ada sisi vertikal. Sehingga salib yang negatif itu ketika ada posisi vertikal itu, dia menjadi tanda plus, sesuatu yang positif. Di balik sesuatu yang mengerikan itu, ada karya Allah yang sangat besar di sana. Karena kematian Kristus ada di antara penjahat-penjahat. Untuk apa? Menggenapi apa yang dikatakan Yesaya 600 tahun lebih sebelumnya. Saudara, orang banyak ketika menyambut Yesus masuk ke kota Yerusalem, mereka berteriak, Hosana, Hosana. Tetapi masa yang mirip dengan itu kemudian berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Murid-murid yang bersemangat menjadi yang terbesar, tiba-tiba ada yang mengkhianati, ada yang lari ketakutan, ada yang menyangkal Tuhannya. Kristus yang berkuasa mengadakan banyak mujizat, ajarannya dikagumi banyak orang, tiba-tiba seperti domba yang diseret, tak berdaya, dianiaya, dicemooh oleh pengadilan manusia yang seolah-olah sebenarnya tidak mampu apa-apa. Manusia terbalik menjadi seperti Allah. Allah itu kemudian tiba-tiba seperti manusia. Sebuah drama yang sangat mengerikan kalau kita boleh saksikan pada saat itu. Sepertinya kuasa kekejahatan, amarah manusia itu, segala kemurkaan daripada manusia itu ditumpahkan hanya untuk menghancurkan siapa yang disebut Mesias itu. Tetapi dari balik semua yang negatif itu, kalau kita melihat penuturan Injil dengan teliti, sesungguhnya ada tangan Tuhan di balik semua. Sesungguhnya semua itu sudah direncanakan Tuhan. Seolah-olah sepertinya itu rencana manusia. Secara sadar dan sengaja seolah-olah para pemimpin agama yang melakukan. Tetapi sesungguhnya semuanya itu adalah nubuatan daripada Allah melalui Yesaya. Saudara, kematian Kristus di antara penjahat-penjahat itu untuk menyatakan bahwa Allah menebus engkau dan saya yang seharusnya tidak layak untuk mendapatkan anugerahnya, dan seharusnya kitalah yang tidak layak pun masuk neraka. Neraka pun tidak layak menerima kita. Tapi yang sampah dari segala sampah yaitu kita semua ini. Maaf, sampah pun yang pernah saya sampaikan dalam ilustrasi di khotbah, sampah pun bisa didaur ulang. Tetapi kita bagaimana bisa didaur ulang? Sesungguhnya tidak. Sampah pun masih berguna. Orang masih pungut, orang bisa jual. Tetapi kita, kalau tanpa anugerah Tuhan, kita bukankah sesungguhnya sampah daripada sampah? Sehingga kalau kita melihat ketika sampah yang sesungguhnya tidak bisa didaur ulang, tetapi Yesaya menubuatkan sesuatu yang luar biasa. Dikatakan di dalam Yesaya 53, dia sebutkan, sebab itu aku membagikan kepadamu orang-orang besar sebagai rampasan,
Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, sebagai ganti pengorbanan dia di atas kayu salib. Siapa kita sehingga kita menjadi orang yang kemudian dipakai oleh Tuhan secara luar biasa? Muncul orang-orang besar, muncul orang-orang kuat karena apa? Sampah yang bisa didaur ulang hanya oleh karena kematian Kristus. Kasihlah yang membuat Kristus mau merasakan pedihnya mahkota duri yang merobek kulit-kulit daripada kepala dia. Kasihlah yang membuat Kristus menerima cambukan duri yang merobek bukan hanya sekedar kulitnya, bahkan mungkin juga daging dia. Kasihlah yang membuat dia merelakan wajahnya untuk diludahi. Kasihlah yang membuat dia memikul salib sampai ke bukit tengkorak. Kasihlah yang membuat Kristus membuka tangannya dan menerima paku itu untuk ditancapkan di telapak tangannya. Kasihlah yang membuat dia kemudian berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasihlah yang membuat Kristus rela menderita dan kemudian menanggungnya, walaupun dia sempat berteriak, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan kasihlah yang begitu besar sehingga ia rela ditempatkan di antara penjahat. Jadi kematian Kristus di antara penjahat itu meninggalkan pesan bagi kita. Saatnya kita yang harus memilih. Kalau saat yang lalu Kristus yang memilih mengambil kita yang sampah ini untuk menjadi orang yang besar, orang yang kuat, yang mempermalukan orang-orang yang pintar dan bijak, dikatakan Paulus dalam surat Korintus. Supaya apa? Saat ini dalam peringatan minggu kesengsaraan ini, kita yang harus memilih. Memilih untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan, atau seperti yang saya katakan dalam mimbar minggu, berbuat sesuatu hanya untuk diri kita. Max Lucado berkata demikian, Habil dan Kain, kedua putra Adam. Habil memilih Allah, tetapi Kain sebaliknya. Abraham dan Lot, kedua pesiara di tanah Kanaan. Abraham memilih Allah, Lot memilih untuk diri sendiri. Daud dan Saul, keduanya raja Israel. Daud memilih Allah, Saul memilih ego dia. Petrus dan Yudas, keduanya murid Yesus, keduanya menyangkal Tuhan. Tetapi Petrus menangkap belas kasihan Tuhan, tetapi Yudas melepaskan belas kasihan itu. Di setiap zaman dalam sejarah, di setiap halaman kitab suci, kebenaran mengungkapkan Allah membiarkan kita untuk memilih. Pilih belas kasihan, pilih Allah, atau pilih dunia dan menyenangkan ego kita. Kita harus memilih. Pilihan apa yang engkau akan lakukan di dalam minggu kesengsaraan sebelum bersama-sama kita mengambil roti dan cawan itu untuk menerima undangan Yesus dalam perjamuan bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus mengasihi saudara.